Mari sejenak kita renungkan tentang kisah ibu bangsa Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, ibu bangsa yang mengajarkan tatanan kesetaraan di Nusantara. Lahir di Jepara 21 April 1879. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara dengan ibu yang bernama Mas Ayu Masira. Kartini terlahir dari keluarga bangsawan sampai usia 12 tahun. Kartini kecil diperbolehkan sekolah di ELC atau Europese Tajrifull. Tetapi setelah 12 tahun ia diwajibkan tinggal di rumah karena sudah biasa dipinggir. Kartini remaja yang fasih berbahasa Belanda, maka di rumah ia pun mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya. Korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satu sahabatnya adalah Rosa A. Benadon yang banyak mendukungnya dari buku-buku koran dan majalah-majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, lalu timbul keinginannya untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi pada waktu itu berada pada status sosial yang rendah. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di majalah The Holland Lady yang terbit di Belanda. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang Kajen Raden Mas Adipati Aryo Singgit Jojo Adidingrat yang sudah memiliki 3 istri. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang, atau kini bangunan itu sering disebut sebagai Gedung Pramuka. Setelah melahirkan anak sematawayangnya, beberapa hari kemudian 17 September 1945, ibu bangsa Raden Ajeng Kartini menutup usia pada 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang, Jawa Tengah. Berkat kegigihan Kartini, keluarga Van Deventer, seorang tokoh Belanda, mendirikan Yayasan Kartika dan mendirikan sekolah wanita di Semarang pada tahun 1912. Kemudian disusul berdiri puluhan sekolah di kota-kota besar di Jawa yang juga diberi nama Sekolah Kartini. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengemukakan ide-ide pembaharuan masyarakat yang melampaui zamannya. Melalui surat-surat yang bersejarah, surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon sesuai dengan judul Door Duiternes Touchlich yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh sastrawan sekaligus pujangga Armin Pane pada tahun 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Terima kasih ibu bangsa, pemikiranmu dan perjuanganmu telah mengajari kami dan menempatkan perempuan Indonesia pada derajat yang mulia pada perkembangan zaman. Habis gelap, terbitlah terang.
Hari demi hari telah dilewati, waktu demi waktu telah dijalani. Namun sosok Raden Ajeng Kartini selalu di hati. Sosok pahlawan Indonesia, sosok pelopor kebangkitan wanita pribumi, dan sosok inspirasi bagi wanita lain. Oh Raden Ajeng Kartini, sungguh besar namamu, sungguh mulia akhlakmu, sopan, sederhana, bermasyarakat. Raden Ajeng Kartini, mimpimu sangat indah, mimpi di mana wanita-wanita Indonesia mendapatkan hak kemerdekaan. Kami tak tahu apa jadinya wanita Indonesia bila tiadamu, wahai Raden Ajeng Kartini. Semangat dan keyakinanmu telah merubah wanita Indonesia yang sebelumnya tidak dihargai, tidak mendapatkan posisi yang layak di tengah masyarakat. Namun sekarang wanita Indonesia menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Dirimu diibaratkan permata yang sederhana, namun berharga bagi yang memilikinya. Sederhana kehidupannya, berharga bagi bangsa Indonesia. Dirimu akan selalu kami kenang sebagai pahlawan Indonesia, pahlawan kebangkitan wanita. Terima kasih pengorbananmu. Dirimu akan selalu terukir di sejarah Indonesiaku.